Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Ade. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, subtema 1, dan pendamping pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Ade ingatkan terlebih dahulu bahwa kemarin di pertemuan pertama bersama Miss Nurul, kalian belajar tentang tematik tema 1, subtema 1 di pendamping pembelajaran ke-1. Untuk kali ini bersama Mr. Ade akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu di pendamping pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Dan nanti kita juga akan belajar tentang alat bahan dan teknik-teknik dalam membuat patung, gitu ya. Dipersiapkan dulu LKS-nya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Nah, oke. Sudah siap belajar ya? Buku tulis dan alat tulisnya sudah disiapkan. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila pertama dan sila kedua. Kita perlu mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar kita bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Kemudian, apa saja nilai-nilai pada Pancasila? Yuk, mari kita belajar. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila memiliki arti 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian sudah hafal ya apa saja sila-sila dalam Pancasila. Nah, kita ingat-ingat kembali ya apa saja sila-sila Pancasila. Untuk yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita mengingat-ingat apa saja sila-sila Pancasila, kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila sila yang pertama. Untuk sila pertama itu berlambangkan bintang ya. Kemudian apa saja nilai-nilai Pancasila sila pertama? Untuk nilai sila Pancasila yang pertama itu ada 4. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Dan kita sebagai umat Islam, kita mempercayai bahwa Tuhan kita ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan lainnya. Nilai yang ketiga, toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Dan nilai yang keempat yaitu saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja nilai-nilai Pancasila sila yang pertama, maka kita akan mengamalkan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, apa saja pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kemudian, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama tertentu. Kemudian, rajin beribadah. Selanjutnya, bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang lain merayakan hari besar keagamaan. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai Pancasila sila yang pertama dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila sila yang kedua. Apa saja isi atau nilai-nilai Pancasila sila kedua? Nah, yang pertama adalah perdamaian. Kemudian persamaan derajat. Yang nomor 3,
menghargai hak asasi manusia, dan yang keempat, solidaritas antar sesama manusia. Nah, itu tadi ada 4 nilai-nilai Pancasila sila kedua. Kemudian pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kemudian peduli terhadap sesama. Lalu solidaritas terhadap sesama manusia. Kemudian saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Kemudian menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bahan-bahan dan teknik dalam membuat patung. Gitu ya. Nah, dalam membuat patung itu terdapat teknik-teknik tertentu sesuai dengan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat patung. Nah, bahan itu seperti batu, kayu, maupun tanah liat. Nah, tanah liat itu nanti bisa kita ganti menggunakan plastisin ya. Nah, untuk teknik yang pertama ada teknik membutsir atau nama lainnya adalah teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik memijit, menambah, mengurangi bahan yang akan dibentuk. Nah, untuk alatnya yaitu butsir dan pisau sudip. Bahannya yang biasa dibuat untuk membutsir yaitu tanah liat maupun plastisin. Nah, berikut contoh teknik membutsir. Jadi dipijit-pijit, terus kemudian ditambah-tambah dan dibentuk sesuai keinginan. Untuk teknik yang kedua ada memahat. Nah, ini teknik memahat ini mengurangi bahan dengan cara dipahat. Itu alat yang digunakannya ada palu, kemudian bahan yang biasanya digunakan yaitu bahan-bahan keras, contohnya kayu maupun batu. Nah, ini ada video tentang cara membuat patung dengan teknik memahat. Jadi dipahat, dikurangi. Kemudian teknik yang ketiga ada mencetak. Nah, cetak ini ada 2 ya, ada cetak tuang dan cetak tekan. Untuk alatnya yang digunakan adalah cetakan. Kemudian untuk bahannya biasanya yang digunakan adalah semen, gypsum atau gips, kemudian fiberglass ataupun emas cair. Nah, biasa teknik-teknik yang digunakan ini adalah teknik yang cetak tuang. Jadi nanti dituang di dalam cetakan, setelah mengering baru cetakannya akan dilepas. Nah, berikut adalah contoh dari membuat patung dengan teknik mencetak. Dan yang terakhir adalah teknik konstruksi, yaitu menyusun atau membangun bahan. Itu alatnya yang digunakan adalah rangka bangunan dan meja putar. Untuk bahan yang digunakan adalah tanah liat, plastisin, semen, ataupun gips. Gitu ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Tetap semangat belajar di masa pandemi, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Pak Ade harap kalian tetap semangat belajar, tetap rajin sholatnya, istiqomah sholatnya, dan tetap berbakti kepada orang tua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang
pendamping pembelajaran yang ketiga ya. Terakhir dari Pak Ade, terima kasih sudah menonton video dari Pak Ade. Semangat belajar, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan terima kasih. Cukup sekian dari Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.